فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar radio yang budiman dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk terus memperbaiki amal, dan yang tentunya mudah-mudahan dengan amal ini bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita dan menggolongkan kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, sehingga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan sebuah pembahasan tentang Shiratal Mustaqim. Ketika pertemuan yang lalu kita sudah membahas, telah menjabarkan tentang kedudukan atau kemuliaan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dan ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan malam dunia yang pada ini, mereka disertai oleh sosok makhluk yang menjadi musuh mereka, musuh abadi mereka yang akan menyesatkan dari Shiratal Mustaqim, yang akan menyesatkan, mengeluarkan manusia dari agama yang mulia, agama Islam yang murni, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jangan iblis berkutub untuk menyesatkan manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-6 Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum shiratal mustaqim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur iblis karena tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjawab, karena engkau yang sesat, akan aku halangi manusia itu dari jalan engkau yang lurus. Dan ini adalah janji dia, janji iblis terkutuk untuk menyesatkan manusia sampai yaumul kiamah, yang merumuskan manusia agar menjadi penghuni neraka. Yang dibuktikan oleh iblis terkutuk dan bala tentaranya, baik dari jenis jin dan manusia, dibuktikan dengan kerja keras yang terlihat nyata dan terlihat jelas hasilnya. Begitu banyak manusia yang tergelincir, tersesat, tidak mengetahui arah tujuan kemana dia harus pulang, tidak mengetahui dunia ini dan tidak mengetahui pula kemana dia harus pulang. Jadi banyak manusia yang tidak percaya akan adanya Allah, banyak manusia yang tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan dalam peribadatan di dunia yang fana ini, tidak mengetahui siapa suri tauladan mereka yang akan menuntun mereka selamat dari kesempitan, yang menunjukkan keberhasilan iblis terkutuk untuk menyesatkan manusia sesat-sesat sejauh-jauh. Dan ini tidak terkecuali untuk orang-orang yang beriman. Ini adalah seumum-umumnya ajakan iblis kepada seluruh manusia agar manusia menjadi penduduk neraka yang sangat menyiksa dan sangat menyakitkan manusia untuk selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan atau menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunannya berupa kitab, nabi dan rasul, agar manusia tidak tersesat dari jalan yang lurus, dari jalan Shiratal Mustaqim. Dan perlu kita ketahui, yang dimaksud Shiratal Mustaqim itu adalah Islam itu sendiri, Islam yang murni, yang tidak ternodai dengan tuntunan selain tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari aturan-aturan selain sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang murni, yang bersih dari berbagai macam bid'ah dan yang lain. Shiratal Mustaqim itu pula bermakna adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta Shiratal Mustaqim itu juga bermakna sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Dan Shiratal Mustaqim itu pula bermakna adalah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita memahami makna dari Shiratal Mustaqim itu, maka kita pun akan sedikit mulai terbuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus meminta hidayah Shiratal Mustaqim
ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, minimal 17 kali sehari semalam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan pada jalan siratal mustaqim, kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Karena tadi salah satunya bahwa iblis senantiasa mengancam kita, mengancam anak Adam, mengancam seluruh memalingkan dari jalan siratal mustaqim. Dan kita lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Qatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatta biyadihi tsumma qala, hadza sabilullahi mustaqima wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi bis-subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi thumma qara qawlahu jalla wa ala wa an hadza siratun mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Allah alaihi wasallam pernah membuat sebuah garis dengan tangannya, lalu beliau bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus. Ya, Rasulullah membuat sebuah garis dengan tangannya sendiri, menunjukkan kepada para sahabat. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza sabilullah mustaqim, ini adalah jalan Allah yang ke jalan. Kemudian wa khatta khututan an yaminihi wa shimal, kemudian beliau menggambarkan garis-garis di samping kanan dan samping kirinya yang begitu banyak. Ya, di samping jalan yang beliau gambar pertama garis lurus, kemudian Rasulullah SAW menggambar garis di sebelah kanan, begitu banyak. Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, hadhihi subul, inilah beraneka macam ragam jalan. Dengan jalan yang lurus, Rasulullah SAW pun menggambar jalan-jalan yang lainnya yang begitu banyak, kanan dan kiri jalan yang tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi, tidak ada di jalan itu kecuali setan yang senantiasa mengajak manusia untuk keluar dari jalan siratal mustaqim tadi. Tiap jalan itu akan ada di dalam syaitan yang menyerayu manusia agar meninggalkan siratal mustaqim, agar meninggalkan Islam yang murni, agar meninggalkan pemahaman Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, agar meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, agar meninggalkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan usaha ini akan tetap terus ada, akan tetap terus eksis sampai yaumul kiamah datang, menghancurkan kalam yang benar. Sehingga sangat pantas sekali ketika kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah kepada Islam yang murni, kepada pemahaman sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman tadi. Dan ternyata semua di antara kita tidak mendapat wa taala bisa istiqomah terus dalam jalan siratal mustaqim tadi. Sehingga sangat pantas kita terus menerus untuk meminta kepada Allah tuntunan hidayah siratal mustaqim. Karena tidak ada jaminan seorang itu untuk tetap istiqomah, untuk tetap berada di atas siratal mustaqim tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping jalan tadi, di samping jalan siratal mustaqim baik kanan ataupun kirinya, banyak sekali berbagai macam jalan yang ternyata di dalamnya ada syaitan yang merayu, menggoda, menipu manusia untuk menggelincirkan mereka keluar dari jalan siratal mustaqim. Lantas dari hadis tadi teruskan dengan sebuah ayat, Sallallahu alaihi wasallam membaca wa anna hadza siratal mustaqim, ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, fattabi'uhu, ikuti oleh kalian seberat apapun, ikuti oleh kalian jalan siratal mustaqim tadi, Islam yang murni dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uhu, ikuti dia. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun.
Dan jangan engkau mengikuti jalan-jalan yang di kanan dan kiri oleh Rasulullah SAW. Wala tattabi'us subula, jangan pernah engkau tergiur, jangan pernah kalian teraih oleh jalan-jalan yang ada di samping kanan dan samping kirinya. Kenapa? Karena itu akan membuat kalian lepas keluar dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita mengikuti fatafaraqubikum an sabil, karena itu akan menyebabkan kalian keluar dari siratal mustaqim, tergoda. Hanya kita meninggalkan pemahaman yang benar, mencari pemahaman yang lain selain pemahaman salaful ummah, mencari agama yang lain, mencari kebenaran selain yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memalingkan, menengok jalan tersebut, maka diancam fatafaraqubikum an sabil. Itu bisa mengancam kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wasiatkan kepada kalian semua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Diperintahkan kita untuk mengikuti siratal mustaqim, jalan yang lurus, agama Islam yang murni, pemahaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, Al-Quran dan Sunnah serta kebenaran. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketakwaan tadi, ini adalah sarana yang terbesar untuk menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ketakwaan tadi untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus berambisi untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena asal mula penciptaan atau tinggalnya bapak moyang manusia Adam alaihissalam, bapak kita adalah dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam alaihissalam diperuntukkan untuk hidup dan tinggal di alam yang fana ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dengan kedua tangannya sendiri sosok makhluk yang baru, yaitu Adam alaihissalam, di atas langit. Rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sangat wajar sekali ketika kita ada tempat di mana bapak kita tinggal, yaitu jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk itu. Kita diperintahkan untuk itu. Para pendengar radio yang ketika kita terayu oleh iblis, la'natullah alaihi, keluar dan berpaling dari jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selain mengancam dengan kesempitan hidup di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengancam kesempitan hidup di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri," ya, barang siapa yang berpaling dari peringatan, fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya adalah menentang perintahku, menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari jalan siratal mustaqim, Islam yang murni, berpaling dari pemahaman yang benar dalam beragama, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam, maka melupakannya dan mengambil petunjuk selain yang tadi siratal mustaqim, mengambil petunjuk bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil petunjuk dari orang-orang yang memusuhi Islam, merasa gembira, merasa paling modern dalam hidup ini ketika mengambil pemahaman selain pemahaman salafus, mengambil sumber selain dari Al-Quran dan Sunnah. Naudzubillah, ini sumber kecelakaan, sumber kesengsaraan manusia. Apabila mengambil sumber selain dari Al-Quran dan Sunnah, sudah berani mengambil suri taulah dan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, kehidupan yang selesai. Maksudnya apa? Kesempitan di dunia, sehingga tidak ada ketenangan. Dan boleh jadi dia bermobil mewah, boleh jadi berumah megah, boleh jadi berlimpah harta dan lain-lain, tapi kehidupannya begitu sempit, kehidupannya tidak bahagia, kehidupannya begitu sengsara, karena jauh dan berpaling dari jalan siratal mustaqim, karena jauh dan berpaling kepada sudah berani mengambil tuntunan selain tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar radio yang beriman,
ancaman yang hanya ancaman belaka, tapi dibuktikan oleh iblis laknatullah alaihi dengan membawa manusia terjerumus kepada jurus kenistaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi telah memberikan solusi yang terbaik dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ingat, diberikan Rasul, diberikan para nabi untuk memimpin manusia, diberikan Alkitab untuk membimbing manusia agar tidak keluar dari siratan Islam, agar tidak keluar dari dinul Islam yang murni, mencari agama yang lain selain agama Islam yang murni, agar tidak mencari peribadatan selain peribadatan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Kalau kita sudah berani berpaling, melupakan atau mengambil petunjuk selain dari mereka, maka kita diancam kehidupan yang sangat hina dunia dan akhirat yang begitu. Para pendengar radio yang budiman dimanapun Anda semua berada, kemudian kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat ke-56, sesungguhnya Rabbku di atas jalan siratal mustaqim, sesungguhnya di dalam Islam yang murni, sesungguhnya Allah ada dalam Islam yang murni. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan hidayah siratal mustaqim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-191. Qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim dinan qiyaman millat Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Rabbku, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siratal mustaqim, jalan yang lurus, agama Ibrahim yang lurus, yang hanif. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas jalan siratal mustaqim. Yang kedua, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas jalan siratal mustaqim. Maka sangat wajar pun senantiasa harus meminta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minta kepada Allah ditunjuki akan siratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang bukan jalan orang-orang yang dibenci, dan bukan jalan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kita, wa anna hadzal siratal mustaqim fattabi'u. Dan inilah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus, maka ikutilah oleh kalian. Kalau kita di dunia dan akhirat lapang dada, diberikan berbagai macam kemurahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat, fattabi'u, ikutilah jalan Allah yang lurus, ikutilah agama yang benar, ikutilah agama yang murni, Islam yang murni, yang tidak tercemari dengan berbagai macam pemahaman, dengan berbagai macam luar tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Pilih yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengantarkan kita kembali ke tempat asal mula bapa kita diciptakan, yaitu jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Kehidupan bahagia adalah diidamkan oleh seluruh manusia, bukan hanya kaum muslimin, bukan hanya terbatas oleh orang-orang yang beriman, tapi didambakan, diimpikan oleh seluruh manusia. Namun mereka tidak mengetahui bagaimana cara mereka mendapatkan kebahagiaan tadi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memilih kita, sudah menunjuki kita yang murni di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah, di bawah pemahaman salaful ummah, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, di bawah kebenaran. Maka syukuri nikmat ini, syukuri nikmat yang besar ini dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dengan tetap istiqamah. Mudah-mudahan dengan hal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang kita cintai. Para pendengar radio yang beriman dimanapun Anda semua berada, pada kesempatan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita senantiasa mengikuti jalan siratal mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalikum wasakum lil alamin." Aku wasiatkan ini kepada manusia, agar manusia menjadi orang-orang yang bertakwa, tidak tertipu, tidak terayu oleh rayuan-rayuan iblis, tidak tergoda untuk keluar, agar manusia menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan takwa tadi merupakan modal yang besar untuk